Mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di sepanjang hari ini buat anugerah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur kalau kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Bahkan Roh Kudus yang ada selalu bersama dengan kehidupan kami. Kami menyerahkan di sepanjang hari ini, sepanjang waktu ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan dan sebentar kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi dan kami percaya biarlah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan. Mari kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil satu tema tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Mari kita mau bersama-sama membaca di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita mau bersama-sama belajar tentang 3 peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus itu menginsafkan hati manusia. Karena dosa, seringkali jalan hidupnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dosa itu menutupi hati nurani manusia untuk menyadari akan adanya kebenaran. Dan seringkali membuat manusia merasa tidak lagi memerlukan Tuhan. Hanya oleh karena Roh Kuduslah hati manusia bisa menyadari dari jalan-jalan yang salah. Hanya oleh kuasa Roh Kuduslah manusia bisa insaf. Hanya oleh kuasa Roh Kuduslah manusia bisa insaf. Insaf di sini berarti tentang ada dorongan dari dalam untuk berubah. Ada dorongan dari dalam untuk bertobat. Ada satu komitmen yang besar, ada satu kemauan yang besar untuk berubah dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Roh Kudus yang sanggup untuk memperbaharui hidup kita. Roh Kudus bukan hanya menyadarkan manusia, tetapi Dia juga menjadikan orang-orang berjalan dalam kehidupan yang baru. Dosa merusak dan menghancurkan hidup manusia, menjadikan manusia tidak lagi memiliki harapan. Roh Kudus yang sanggup memulihkan dan membawa manusia mengalami kehidupan yang lebih berarti. Di dalam Titus 3 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, kita belajar bahwa Roh Kudus menjadi penolong. Semua manusia itu terbatas. Setiap kita itu lemah. Ada banyak hal yang manusia tidak mampu lakukan dalam perkara-perkara jasmani, terlebih dalam hal-hal rohani. Hal itu membuat manusia dikuasai dengan frustasi, putus asa, karena keterbatasan yang mereka miliki. Tetapi kita perlu bersyukur karena Tuhan mengerti keberadaan kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan itu peduli di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang dianugerahkan untuk menjadi penolong di dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan ini.
Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong berarti seorang pribadi yang ada bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, penolong berarti ada seorang pribadi yang ada bersama-sama dan menemani perjalanan hidup kita, yang memiliki kemampuan, kekuatan yang lebih daripada kita, menolong dari kelemahan kita, menolong dari kekurangan kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, "Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menolong kita dalam kelemahan dan kekurangan kita. Dan yang ketiga, kita akan belajar Roh Kudus itu menuntun atau memimpin hidup kita. Kemana dan di jalan Roh Kudus membawa kita untuk dapat melangkah. Karena Roh Kudus yang sanggup untuk menuntun dan memimpin kita, membawa kita untuk melangkah maju. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Perjalanan pengiringan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidaklah mudah. Perjalanan pengiringan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus itu tidaklah mudah. Ada tantangan, ada tekanan, ada bahaya yang mengancam kita, ada ujian, ada persoalan, ada proses yang seringkali itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahaya, ancaman, dan hal itu bisa membuat jalan hidup kita sebagai orang percaya menuju kepada hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita perlu pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan bahwa kita perlu pimpinan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Izinkanlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Sekali lagi saya katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus senantiasa akan memberikan bimbingan yang benar kepada kita. Dan sesungguhnya Roh Kudus itu yang akan menginsafkan kita sebagai orang percaya. Dan Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang akan menuntun atau memimpin perjalanan hidup kita. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita dipilih sebagai orang percaya untuk kita bersama-sama memberikan, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup untuk memampukan kita menjalani
kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Dan biarkan firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama, itu boleh kembali mengingatkan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Untuk kita belajar banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus itu yang kembali menginsafkan hidup kita sebagai orang percaya. Dan biarkan Roh Kudus itu yang kembali menuntun kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan biarkan Roh Kudus itu yang akan memimpin kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapa, kami menyadari bahwa tanpa kekuatan Roh Kudus kami tidak mampu melakukan banyak hal. Tapi kami bersyukur karena Tuhan beranugerah. Tuhan memberikan anugerah Roh Kudus kepada kita sebagai orang percaya. Sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami hadapi di dunia ini, Tuhan sanggup memampukan kami. Roh Kudus sanggup untuk memberikan kemampuan kepada kami. Kami bisa melewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau mungkin ada di antara ibu-ibu yang hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat. Kalau hari ini ibu-ibu sedang ada dalam masalah yang berat. Firman Tuhan berkata bahwa hanya Dia, Roh Kudus, yang sanggup untuk memberikan kekuatan dan kemampuan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang sanggup memberikan kekuatan, pengharapan, pertolongan serta mujizat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Dan semuanya ini kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.